warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kimia mudah, insya Allah kalian pasti bisa. Baik, di video kali ini kita akan belajar tentang isotop, isobar, dan isoton. Ini masih terkait dengan materi kita sebelumnya, yaitu adalah lambang atom. Jadi di dalam lambang atom, sedikit mengingat bahwa di dalam lambang atom kita bisa mencari nomor massa, nomor atom, proton, elektron, dan neutron. Oke, kaitannya masih terkait dengan materi lambang atom. Baik, langsung saja kita mulai video pembelajarannya. Pada materi yang pertama kita akan belajar tentang apa sih itu yang dinamakan dengan isotop. Jadi isotop adalah atom-atom unsur-unsur sejenis. Jadi dia di dalam sebuah atom dia hanya terdiri dari satu atom saja, bukan berbeda atom. Atom-atom yang sejenis yang memiliki nomor atom sama tetapi nomor massanya berbeda. Jadi di dalam alam ya, jadi ketika atom maka kita berkaitan tentang atom yang ada di alam. Jadi atom yang ada di alam itu ternyata dalam satu unsur itu ada beberapa massanya itu yang berbeda. Nah, itu yang dinamakan dengan isotop. Jadi unsur yang sejenis dia memiliki nomor atom yang sama tetapi nomor massanya yang berbeda. Nah, contoh-contohnya yaitu adalah karbon. Di alam, karbon itu ternyata dengan nomor atomnya 6. Jadi nomor atomnya sama nih. Karbon ini nomor atomnya 6. Nah, ternyata massanya itu berbeda. Ada yang massa 12. Nah, ada yang massa 13 dan ada yang massa 14. Nah, kelimpahan atom atau perbandingan atom banyaknya di alam itu adalah yang sering digunakan adalah yang ini. Karbon dengan massa 12, C12 atau disingkatnya biasanya C12 dia. Nah, ini dia kelimpahannya di alam itu hampir 98%. Kemudian ini sekitar 1% dan ini adalah sisanya. Jadi biasanya isotop itu atom-atom yang memiliki nomor atom sama tetapi nomor massanya berbeda. Di dalam alam itu banyak sekali. Salah satunya adalah karbon. Dia memiliki 3 massa yang berbeda. Massa 12, massa 13, dan massa 14. Nah, selanjutnya Cl atau klorin. Jadi klorin ini juga ada kelimpahan atom 35 dan 37, tapi yang sering atau yang paling banyak itu adalah dengan massanya 35. Nah, perbandingannya kalau nggak salah sekitar 60% 65 berbanding 35. Kira-kira seperti itu. Jadi kelimpahannya yang 35 ini paling banyak. Makanya di sistem periodik kita menggunakan yang massa ini. Nah, terus yang di karbon menggunakan ini. Nanti ada namanya massa atom relatif. Jadi ini perbandingan ini kita tambahkan kemudian kita bagikan, kira-kira seperti itu. Nah, nanti dapatnya itulah yang diletakkan di dalam sistem periodik. Nah, bahkan jumlah untuk masing-masing unsur itu ada yang berbeda isotopnya. Ada yang 2 seperti Cl, ada yang 3 seperti klorin, seperti karbon. Nah, ada bahkan timah itu dia memiliki 10 isotop. Nah, sifat kimia dan fisik isotop ini sangat persis. Yang membedakan isotop adalah massa atomnya saja. Ingat, jadi isotop itu unsur yang atom-atom sejenis dia memiliki nomor massanya beda. Nah, tapi nomor atomnya sama. Kenapa kan nomor atomnya sama? Karena dia satu unsur. Nah, kalau satu unsur berarti nomor atomnya pasti sama, tetapi nomor massanya yang berbeda. Jadi ternyata dalam satu atom itu massanya bukan hanya satu, tapi ada bisa 2, bisa 3, bahkan 10 seperti timah. Oke, selanjutnya
yaitu adalah isobar. Apa sih isobar itu? Jadi isobar itu adalah atom-atom unsur yang mempunyai nomor massa yang sama, ya, tetapi nomor atom berbeda. Nah, nomor massanya sama, tetapi nomor atomnya berbeda. Kalau isotop, jadi kalau isotop tadi dia nomor atomnya yang sama, nomor massanya yang berbeda. Nah, sekarang kalau isobar dia kebalikannya. Jadi nomor massanya yang sama, tetapi nomor atomnya yang berbeda. Nah, contohnya adalah karbon, ya. Tadi kan ada karbon 12, karbon 13 dan karbon 14. Nah, ini karbon 14 nih. Karbon 14 ternyata nitrogen juga ada yang massanya sama, yaitu adalah 14. Nah, nomor atomnya berbeda. Karbon nomor atomnya 6 di dalam sistem periodik, nitrogen dalam sistem periodik dia nomor atomnya 7. Maka inilah salah satu contoh dari isobar. Nah, jadi yang lingkaran merah itu adalah nomor massanya. Nomor massa sama, tetapi nomor atomnya berbeda, itulah yang dinamakan dengan isobar. Oke, contoh lain adalah hidrogen. Nah, kalau hidrogen itu ada 3. Hidrogen dengan massa 1, hidrogen dengan massa 2, dan hidrogen dengan massa 3. Nah, hidrogen yang massa 3 ternyata sama dengan helium yang massa 3. Nah, hidrogen nomor atomnya 1, helium nomor atomnya 2. Nah, itu juga adalah contoh-contoh dari isobar. Nah, selanjutnya apa sih ini? Nah, ini adalah yang terakhir, namanya adalah isoton. Apa sih isoton? Jadi isoton itu adalah atom-atom unsur yang mempunyai jumlah neutronnya sama. Nah, ingat, neutron adalah nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Nah, berarti kita harus mencari neutronnya. Untuk menentukan isotop, isobar, atau isoton, nah, ada masing-masing. Kalau isoton ini dia atom-atomnya jumlah neutronnya, tetapi nomor massa, nomor atomnya beda, maka dia dikatakan isoton dengan jumlah neutronnya harus sama. Oke, neutronnya Na, natrium, 23 kurang 11, 12. Neutron dari magnesium, 24 kurang 12, sama dengan 12. Karena ini sama, maka inilah contoh dari isoton. Jadi bagaimana? Kita lihat dulu. Jadi kalau isotop, untuk menentukan mana sih isoton, mana sih isobar, mana sih isoton. Jadi kalau isotop, itu dia unsurnya sama. Jika kedua unsur itu sama dibandingkan, maka itulah isotop gampangnya. Kalau isobar bagaimana? Isobar itu berarti unsurnya beda nih, sudah beda. Tapi kok ternyata nomor massanya sama. Jika nomor massanya sama, maka itulah sudah pasti namanya adalah isobar. Nah, ternyata kok unsurnya ini sudah beda. Ketika unsurnya sudah beda, terus nomor massanya juga beda. Nah, ketika massanya sudah berbeda, unsurnya beda, kemudian nomor atomnya juga beda, maka kemungkinan itu adalah isoton. Baru kemungkinan ya. Jadi kalau baru kemungkinan, berarti kemungkinan dia juga bukan isoton. Kita tinggal lihat, kita cari neutronnya. Oke, gampangnya seperti itu. Apakah perlu cari proton elektron? Tidak. Yang kita cari adalah neutronnya. Neutron untuk menentukan apakah dia isoton atau bukan. Jadi ini adalah pilihan terakhir. Jika dia bukan isotop, maka isobar. Jika dia tidak bukan kedua-duanya, maka kemungkinan dia adalah isoton. Oke, demikian dari Bapak. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.